Uang itu bukan uang perusahaan. Uang itu bukan uang APBN. Uang dana pensiun adalah potongan upah setiap pekerja. Juga kita DPR RI ini dipotong upah untuk mendapatkan dana pensiun. Uang itu adalah hak pekerja. Dana pensiun adalah hak pekerja. Saya nggak kenal sih sama bencok ini, tapi bolehlah saya bilang saya kesel sekali. Bapak Ibu, inilah yang namanya zolim. Itu uang potongan upah pekerja setiap bulan untuk masa tuanya. Bapak Ibu di sini dipotong juga kan? Bayangkan kalau ini terjadi kepada kita. Yang Jiwasraya udah pasti terjadi tuh. Ya, atau yang pupuk Kaltim juga kalau mungkin kan yang ini juga yang sekarang kerja ini nih yang di depan kita. Bapak Ibu ini juga termasuk yang dipotong upahnya. Betul kan? Lalu kemudian upah itu disimpan di Jiwasraya dan uang itu dirampok oleh bencok dan teman-temannya. Bukan hanya korupsi tapi masuk pada tindak pidana pencucian uang. Korupsi Asabri dan juga Jiwasraya yang diputus pengadilan untuk dirampas negara, kalau bisa dikembalikan. Karena itu uang karyawan. Dikembalikan untuk melunasi paling tidak yang dana pensiun ini. Balikan. Lu gila lu ya makan duit kayak gini. Mengenai persoalan dana pensiun di Jiwasraya begitu ya pimpinan ya. Dan yang hadir di sini adalah dari PT Pupuk Kaltim, tolong dikoreksi Pak kalau saya salah, yang menyimpan uang dana pensiun di Jiwasraya begitu. Nah, pertama adalah mungkin kita saya flashback sedikit ya Pak ya, bahwa kasus korupsi Jiwasraya itu total 16,807 triliun begitu. Dan kemudian sudah mendapat PMN 26,6 triliun yang harus dibayarkan 38 triliun lebih Bapak, 38 lebih. Dan kemudian artinya ada selisih, dan ini waktu itu bersamaan dengan kurang lebih kasusnya juga pelakunya adalah pada pelaku korupsi dana Asabri 22,7 triliun. Mungkin kita masih ingat namanya Beni Cokro Saputro begitu, yang kemudian 15 Oktober 2020 mendapatkan pidana penjara seumur hidup. JPU minta hukuman mati tapi mendapatkan pidana penjara seumur hidup dalam kasus Jiwasraya, denda 5 miliar, subsidiar 1 tahun, pidana tambahan 6,078 triliun, dan 12 Januari 2023 dalam kasus Asabri vonisnya nihil. Padahal kami berharap sebenarnya ya berlapis lah ya, karena di situ meskipun di Jiwasraya seumur hidup, tapi di Asabri ini juga tidak bisa nihil. Sebetulnya carilah terobosan hukum agar orang yang sama itu tetap mendapatkan hukuman untuk kasus yang berbeda dengan denda 5,7 triliun. Nah, kenapa ini ingin saya sampaikan di awal supaya ke depan jangan terulang lagi begitu Pak. Karena ini menyakitkan bagi semua peserta polis maupun peserta dana pensiun di Jiwasraya. Direksi yang hadir di sini tentu saja saya sepakat dengan pimpinan, dengan Pak Andre dan yang lainnya bahwa tolong dibuat roadmap yang jelas untuk penyelesaiannya. Kemudian saya juga ingin meminta data nanti, artinya di Jiwasraya itu kita ulangi lagi karena ini periode baru Pak, merefresh, ada dana pensiun, ada non dana pensiun, betul Pak ya? Yang uang di Jiwasraya itu mengelola dana pensiun dan program lainnya di luar dana pensiun. Tapi baiklah kita fokus dulu ke dana pensiun. Dan dana pensiun itu barangkali bukan hanya Pupuk Kaltim saja pimpinan,
Tapi ada BUMN lain yang menyimpan uang dana pensiunnya di Jiwasraya. Oleh karena itu, biar nanti sekalian Bapak, mudah-mudahan kita bisa perjuangkan berapa BUMN yang menyimpan dana pensiun karyawannya di Jiwasraya. Dan kemudian berapa perusahaan swasta, apakah ada yang menyimpan dana pensiun di Jiwasraya. Lalu nanti ditambah, sudah ada tapi tolong disatukan, dana pensiun dari karyawan Jiwasraya sendiri itu di satu bagankan Pak, supaya kita bisa kira-kira ini nanti bagaimana penyelesaiannya. Yang ingin saya tegaskan berikutnya adalah dana pensiun itu bukan dana perusahaan sebetulnya. Ini adalah potongan upah. Kalau di Asabri itu potongan upahnya 4,7% kalau saya tidak salah. Kalau di Jiwasraya, izin Bapak boleh langsung ya. Berapa potongan upah peserta pensiun di karyawan Jiwasraya? Berapa persen dari gaji? Sekitar 4% juga, Bu. 4% juga. Kalau di Pupuk Kaltim, sama. Jadi pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, uang itu bukan uang perusahaan. Uang itu bukan uang APBN. Uang dana pensiun adalah potongan upah setiap pekerja. Juga kita DPR RI ini dipotong upah untuk mendapatkan dana pensiun. Uang itu adalah hak pekerja. Dana pensiun adalah hak pekerja. Oleh karena itu, kepada pertama Direktur Utama Asuransi Jiwa IFG ada restrukturisasi. Tapi kalau saya tidak salah, prioritas utama itu adalah memenuhi kewajiban terhadap para peserta dana pensiun. Anda bisa bayangkan, ini saya nggak kenal sih sama bencok ini, tapi bolehlah saya bilang saya kesel sekali. Bapak Ibu, inilah yang namanya zolim. Itu uang potongan upah pekerja setiap bulan untuk masa tuanya. Bapak Ibu di sini dipotong juga kan? Bayangkan kalau ini terjadi kepada kita. Yang Jiwasraya udah pasti terjadi tuh. Ya, atau yang Pupuk Kaltim juga, kalau mungkin kan yang ini juga yang sekarang kerja ini nih yang di depan kita. Bapak Ibu ini juga termasuk yang dipotong upahnya. Betul kan? Lalu kemudian upah itu disimpan di Jiwasraya dan uang itu dirampok oleh bencok dan teman-temannya, bukan hanya korupsi tapi masuk pada tindak pidana pencucian uang. Nah, oleh karena itu, Pak, fight, Pak. Nggak bisa tadi dengan menjawab bahwa ini begini ada. Benar, ini bukan persoalan mudah. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mencari solusi, ini amal ibadah, Pak. Atau setidaknya ini menyelamatkan masa depan Bapak Ibu juga. Anda kerja berapa tahun? Misalnya Ibu, siapa yang udah lama di Pupuk Kaltim, ada nggak di sini? Bapak sudah berapa tahun, maaf Pak? Jadi berapa tahun pas reformasi? 30 tahun Bapak dipotong ya Pak? Tiap bulan 4%. Saya tanya Bapak aja deh, Bapak ikhlas nggak kalau uangnya nggak balik? Nggak ikhlas, padahal Bapak jabatannya sekarang direksi, apalagi karyawan yang di bawah. Pak, jadi memang jabatan ini bukan hanya sesuatu yang membuat kita meleverage posisi sosial kita di masyarakat karena jadi pejabat, punya jabatan jadi mentereng. Tapi di dalam setiap jabatan, dalam perspektif saya, itu ada tanggung jawab besar. Dan tanggung jawab ini bukan sesuatu yang membuat kita, gila capek gue padahal gaji segini aja. Pak, priceless Pak. Perjuangan seperti ini priceless. Sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi kita semua termasuk Komisi 6
Ini bagian dari perjuangan, ini bagian dari ibadah kita begitu. Nah, sekali lagi Pak, tolong data nanti kalau saya dalam posisi termasuk tadi sudah ada perjanjian apa, kasih ulang Pak yang lengkap ke kita. Kalau boleh bikin pimpinan, kalau boleh minta tolong disepakati ada panja untuk dana pensiun saja. Supaya kita bisa, karena saya yakin bukan hanya pupuk Kaltim yang bermasalah. Oh, tidak salah ada beberapa ya Pak ya. Jadi biar sekalian ini direksi Jiwasraya juga mukanya udah ditekuk banget gitu ya, udah pusing padahal mau bubar perusahaannya harus nanggung seperti ini. Nanti yang terakhir hampir saya lupa. Saya ingin tanya, kemarin waktu FGD dengan Asabri itu aset sitaan perkara korupsi aset perkara korupsi Asabri diputus pengadilan untuk dirampas negara. Ini penting pimpinan. Tidak dikembalikan ke Asabri. Kalau boleh izin langsung, apakah Jiwasraya asetnya itu juga dirampas negara, tidak dikembalikan kepada Jiwasraya? Bapak tahu nggak? Tidak apa-apa, silakan interaktif. Nah. Kalau untuk aset dari pelakunya itu dirampas negara, Bu. Dibalikan tidak? Kalau untuk aset Jiwasrayanya kan ada beberapa kemarin yang disita di pengadilan, itu dalam bentuk reksadana, itu sudah kembali semua ke Jiwasraya. Kalau yang bukan yang itu, yang dari pelaku. Dari pelaku dirampas negara. Tidak ada skema dikembalikan ke Jiwasraya. Nah itu. Kalau Asabri nggak ada. Saya tanya nih Pak, Bapak dikembalikan nggak menurut? Nanti dicari ya Pak ya. Iya. Mohon infonya, karena ini jadi penting. Tadi di awal sudah kita bongkar pimpinan, dan semua juga mengiyakan yang terbawa kasus korupsi dan TPPU itu di dalam dana pensiun bukan dana perusahaan, bukan dana APBN, tapi potongan upah semua pekerja. Jadi saya nggak tahu gimana caranya, bagaimana kita melakukan komunikasi. Mungkin kita audiensi juga nanti didampingi Komisi 6 ke Komisi 3 misalnya Bapak. Bagaimana ada solusi agar aset sitaan perkara korupsi Asabri dan juga Jiwasraya yang diputus pengadilan untuk dirampas negara, kalau bisa dikembalikan. Karena itu uang karyawan. Dikembalikan untuk melunasi paling tidak yang dana pensiun ini. Balikan. Sekarang aset yang sumber dananya dari potongan upah karyawan disita itu dikorupsi, disita tidak dikembalikan, di sisi lain harus PMN. Balikin aja uang itu saya kira termasuk Asabri, jadi nggak perlu ada PMN. Setidaknya yang dana pensiun dan sumber dana dari tabungan hari tua itu bisa dikembalikan tanpa minta lagi PMN. Bener nggak Pak? Setuju nggak Pak kalau kayak gitu? Mudah-mudahan ini bisa diperjuangkan menjadi catatan penting juga, karena ini rapat terbuka seperti biasa saya live. Mudah-mudahan institusi terkait bisa mensupport kita. Sekali lagi, ini dana potongan upah. Uang pensiun adalah uang hak karyawan, potongan upah selama bekerja. Ketika dikorupsi, ketika kemudian pelakunya ketangkap dan asetnya disita, maka kembalikanlah melalui BUMN terkait, dalam hari ini Jiwasraya dan juga mungkin IFG, untuk disalurkan kepada pekerja yang berhak menerimanya. Mohon maaf kalau terlalu panjang, tapi saya kira kita membutuhkan konstruksi yang lebih terang, dan mudah-mudahan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah keringat orang yang bekerja itu nggak boleh diambil. Ya, meskipun kalau saya harus mengatakan di akhir ini, lu gila lu ya makan duit kayak gini. Lu zolim ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tes.